Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sahabatku sekalian, mungkin sahabatku semua pernah mendengar dan menyaksikan baik melalui media massa, media elektronik maupun media sosial tentang konsep sedekah yang disampaikan oleh salah seorang ustadz. Dalam konsep sedekah yang disampaikannya itu bahwa beliau menyampaikan ketika kita bersedekah sebesar 100.000 maka akan diganti menjadi 1 juta. Dan ketika kita bersedekah sebesar 1 juta maka akan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat, yaitu sebesar 10 juta rupiah. Kemudian ketika kita bersedekah 10 juta maka akan diganti menjadi 100 juta rupiah. Dan ketika kita bersedekah 100 juta rupiah maka akan mendapatkan 1 miliar. Ini konsep yang disampaikan oleh Ustadz tersebut, yaitu sebesar 10 kali lipat dari sedekah yang kita berikan. Bicara tentang sedekah, dari yang saya tahu bahwa sedekah ini tidak hanya berbalas materi. Ketika ada ustadz yang mengatakan bahwa siapa yang bersedekah sejumlah 1 juta dan akan mendapatkan ganti menjadi 10 juta, ini merupakan sesuatu bernilai materi saja. Kita tahu bahwa sedekah tidak hanya dalam bentuk materi, akan tetapi juga dalam bentuk non materi. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW yang artinya, sesungguhnya pintu kebajikan itu banyak. Mengucapkan tasbih, tahmid, takbir, tahlil dengan hikmat dan khusyuk merupakan sedekah. Mengajak orang kepada yang baik dan melarang dari yang munkar merupakan sedekah. Menyingkirkan batu dari jalan untuk memudahkan orang lewat merupakan sedekah. Menuntun orang buta menyeberang jalan merupakan sedekah. Memberi petunjuk kepada orang yang bertanya kepadamu merupakan sedekah. Membantu orang-orang yang lemah dengan kekuatan 2 betismu dan 2 lenganmu adalah sedekah. Bahkan senyumanmu ketika berhadapan dengan saudaramu juga merupakan sedekah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi kita tahu bahwa sedekah ini tidak hanya dalam bentuk materi, akan tetapi juga non materi. Ketika kita bersedekah, maka kita tidak mengharapkan uang itu kembali menjadi berlipat-lipat. Akan tetapi yang kita harapkan adalah kebaikan dari sedekah itu. Ya seperti kita hanya mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala dari sedekah yang kita berikan. Kita tentu tahu dan yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan dari sedekah yang kita berikan. Tentu ini dengan catatan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kita bersedekah mengharapkan materi yang lebih besar. Seperti konsep yang disampaikan oleh Ustadz ini, yaitu dia menjanjikan dan dia menyampaikan bahwa ketika seseorang bersedekah 1 juta, maka Allah akan menggantinya menjadi 10 juta. Konsep ini wajib kita pertanyakan. Akan tetapi tidak menampik keyakinan kita bahwa ketika kita bersedekah, Allah akan melipat gandakan dari sedekah kita. Akan tetapi bukan seperti itu menurut saya. Karena seperti saya sampaikan tadi bahwa sedekah itu tidak hanya dalam bentuk materi, akan tetapi juga dalam bentuk non materi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 261, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Yang artinya perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 butir. Pada tiap-tiap butir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang dia kehendaki dan Allah maha luas karunia-Nya lagi maha mengetahui. Akan tetapi jika balasan atas sedekah yang disampaikan oleh seorang ustadz yang apabila ketika bersedekah
sebesar 1 juta rupiah dan akan mendapatkan ganti 10 juta, dan bersedekah 10 juta akan menjadi 100 juta, dan bersedekah 100 juta menjadi 1 miliar. Kemudian juga sedekah motor akan diganti mobil, dan sedekah mobil akan diganti dengan mobil yang lebih bagus. Hal ini wajib dipertanyakan dan juga wajib diuji untuk ustadz yang mengajak sedekah tersebut. Apakah ustadz yang mengajak sedekah tersebut berani bersedekah separuh dari harta yang dimilikinya? Saya yakin belum tentu berani. Karena konsep dia tadi menyampaikan ketika seseorang bersedekah 1 juta rupiah, maka akan menjadi 10 juta rupiah. Ini tentu wajib dipertanyakan. Kita yakin dan kita tidak mengingkari bahwa Allah akan melipat gandakan dari sedekah yang kita berikan. Akan tetapi ketika konsep ini disampaikan hanya dalam bentuk materi saja, ini menurut saya wajib dipertanyakan. Dan saran saya adalah kepada sahabatku sekalian, bersedekahlah kepada orang-orang terdekat kita, seperti keluarga kita. Kalau ada keluarga kita yang mungkin saat ini kekurangan atau lebih susah dari kita, alangkah baiknya kita bersedekah kepada keluarga kita atau kepada keluarga terdekat kita. Ketika kita melihat keluarga kita semua dalam keadaan cukup, tidak kekurangan suatu apapun, maka lihatlah orang terdekat kita, saudara-saudara kita yang saat ini membutuhkan uluran tangan kita. Mulailah dari keluarga kita, saudara kita, tetangga kita, baru yang lebih jauh. Apakah kita boleh bersedekah kepada ustadz-ustadz yang mengumpulkan sedekah? Boleh saja bersedekah kepada siapapun, akan tetapi seperti yang saya sampaikan tadi, lebih baik kepada keluarga, saudara-saudara terdekat, keluarga terdekat, kemudian tetangga kita, dan baru yang lebih jauh. Ini tidak lain adalah untuk menghindari bahwa sedekah yang kita sampaikan itu sampai kepada orang yang membutuhkan. Akan tetapi ketika kita bersedekah kepada oknum ustadz yang mengumpulkan sedekahnya untuk dirinya sendiri, untuk mengkayakan dirinya sendiri, maka sedekah kita akan menjadi sia-sia. Sia-sia dalam artian tidak sampai kepada yang membutuhkannya. Sahabatku sekalian, konsep sedekah yang disampaikan Ustadz ini wajib kita pertanyakan. Kenapa demikian? Karena sedekahnya ini seperti kalau kita lihat di tayangan-tayangan televisi maupun media sosial, sedekahnya ini seperti sedekah palak. Palak ini meminta langsung kepada jamaah, kemudian mengambil seperti contohnya ketika menyampaikan konsep sedekah, dia menanyakan isi dompet jamaah. Setelah menanyakan isi dompet jamaah, kemudian mengambil uangnya dan dia minta sebagai sedekah. Menurut saya ini merupakan jenis palak metode baru yang berlindung di balik upaya sedekah. Seperti saya sampaikan bahwa sedekah ini adalah sesuatu keikhlasan, kerelaan daripada seseorang untuk bersedekah tanpa dipalak, tanpa diminta. Artinya ketika kita bersedekah dengan cara diminta, dipalak, ini tentu pasti tidak ada unsur keikhlasan dalam diri kita. Karena di saat kita beramai-ramai menyaksikan konsep sedekah yang disampaikan, kita mungkin malu ketika kita sudah berada di atas panggung, dimintakan uang kita, dimintakan motor kita, dimintakan mobil kita untuk sedekah. Saya yakin ini pasti ada penyesalan. Kenapa? Karena saya yakin juga ketika kita membeli motor tentu dengan upaya sekuat tenaga kita untuk mendapatkan motor itu. Begitu juga ketika kita menginginkan sebuah mobil, pasti ada upaya dan kerja keras yang kita lakukan untuk mencapai tujuan itu, yaitu memiliki mobil. Akan tetapi ketika kita sampai di panggung sedekah, yang kemudian kita ditanyakan memiliki kendaraan mobil atau motor, kemudian motor itu atau mobil itu diminta untuk sedekah, saya yakin orang tersebut tidak memiliki keikhlasan untuk menyedekahkan motor atau kendaraannya atau perhiasannya dengan dalih, dengan iming-iming bahwa akan mendapatkan ganti yang lebih baik. Ini juga menurut saya trik-trik di mana sedekah ini dijadikan sebagai tameng untuk meminta harta dari jamaah. Ini juga perlu kita waspadai bahwa sebaiknya kita bersedekah langsung kepada orang yang membutuhkan, seperti orang-orang terdekat kita, keluarga kita,
saudara kita, tetangga kita, atau orang-orang yang kita kenal yang membutuhkan bantuan kita. Bersedekah kepada oknum ustadz yang mungkin bisa dipercaya dan mungkin bisa tidak dipercaya. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Apakah kita tahu bahwa pendistribusian sedekah yang kita berikan kepada oknum ustadz tersebut betul-betul sampai kepada orang yang membutuhkan? Ketika kita bersedekah 1 juta dan mengharapkan kembali menjadi 10 juta. Kemudian ketika kita bersedekah 10 juta, berharap kembali menjadi 100 juta. Ketika kita bersedekah motor, kemudian kita berharap menjadi mobil, dan ketika kita bersedekah mobil, kita berharap mendapatkan mobil yang lebih baik atau yang lebih bagus. Tentu ini bukan lagi konsep sedekah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, akan tetapi ini konsep sedekah yang menurut saya hanya karena materi, bukan karena mendapatkan pahala dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Adapun ketika Allah menjanjikan melipat gandakan sedekah yang kita berikan, itu adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti ketika kita bersedekah 1 juta mendapatkan 10 juta, dan bersedekah 10 juta mendapatkan 100 juta, dan bersedekah 100 juta mendapatkan 1 miliar. Sahabatku sekalian, dari yang saya sampaikan ini semoga bermanfaat, dan saya menyarankan dan berharap ketika kita bersedekah sebaiknya terlebih dahulu kita sampaikan kepada keluarga kita, kepada saudara-saudara kita, kepada tetangga kita, setelah itu kepada yang lainnya. Dan sebaiknya diberikan secara langsung agar kita tahu bahwa apa yang kita sedekahkan itu betul-betul sampai kepada orang yang membutuhkan, bukan kepada oknum ustadz yang hanya digunakan untuk memperkaya dirinya sendiri. Dan kemudian ketika kita bersedekah juga jangan lupa semata-mata ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, tidak mengharapkan balasan materi apapun. Jadi sedekah yang kita berikan kepada orang yang membutuhkan dengan niat semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, kita hanya berharap pahala dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Sahabatku sekalian, demikian yang saya sampaikan, semoga bermanfaat, dan saya berpesan kepada sahabatku sekalian, marilah kita bersedekah kepada orang-orang terdekat kita terlebih dahulu, seperti kepada keluarga kita, saudara-saudara kita, atau tetangga-tetangga kita. Setelah itu baru kita bersedekah kepada orang lain. Dan yang lebih penting lagi adalah ketika kita bersedekah maka jangan mengharapkan balasan berupa materi. Akan tetapi jadikanlah sedekah yang kita berikan dengan niat ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Adapun ketika ada balasan dari Allah Subhanahu wa taala, ada janji Allah untuk melipat gandakan dari sedekah kita, itu adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Dan yang penting bagi kita adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan semata-mata untuk mendapatkan ridhonya, mendapatkan pahala dan mendapatkan kebaikan dari sedekah yang kita berikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.